Saya akan lanjut lagi ke Pak Herman. Pak Herman, kita menunggu seperti apa hasil RDG Bank Indonesia di siang nanti. Ya. Ekspektasi Anda seperti apa? Kami melihat bahwa Bank Indonesia akan tetap menahan di sekitar 6%. Karena kami melihat bahwa fokus dari Bank Indonesia untuk sementara ini ya, itu juga melihat kestabilan rupiah. Nah, itu yang perlu dijaga sehingga kami melihat bahwa Bank Indonesia akan tetap menahan dulu di 6%. Baik, Anda menilai kestabilan rupiah saat ini seperti apa? Kami melihat cukup baik ya, sekarang sekitar 15,6, 15,7. Dan setelah pemilu itu memang rupiah ada melemah sedikit, tapi pelemahannya tadi kami lihat cuma sekitar 0,6, 0,7% sejak pemilihan umum ya. Jadi kami melihat sangat-sangat terkontrol sih pelemahan ini. Artinya masih terkontrol begitu ya. Apakah dengan rupiah yang relatif cukup stabil ini, ada ruang bagi Bank Indonesia mungkin untuk melakukan pemangkasan suku bunga lebih dulu daripada The Fed? Kami lihat mereka Bank Indonesia akan lebih berhati-hati, lebih cautious sehingga mereka menahan dulu. Dan tadi seperti yang kami telah jelaskan, sebenarnya Bank Indonesia masih mempunyai alat makro prudensial lain yang bisa dipakai. Seperti misalnya mereka mungkin suatu saat bisa menurunkan GWM-nya lebih dulu, ya kan? Jadi sementara kami melihat seperti itu. Baik, tapi Anda melihat suku bunga The Fed sendiri seperti apa prospeknya untuk di tahun ini? Apakah memang pemangkasan akan terjadi di tahun ini? Karena sebelumnya kalau kita lihat di 2023 disebut pemangkasan akan terjadi di bulan Maret. Dan sekarang mundur lagi mungkin di sekitar bulan Mei bahkan di bulan Juli begitu. Artinya masih ada potensi juga mungkin untuk dipangkas di kuartal 3 atau kuartal 4. Ya, jadi kalau kami melihat sebenarnya memang inflasi di sana masih ada kenaikan sedikit ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat lebih dalam mengenai perekonomian Amerika, itu seperti retail sales ya. Jadi retail sales itu di tahun 2022, 2023 itu kenaikannya begini nih, naik sekali. Tapi sekarang sudah mulai melandai ya. Jadi retail sales di US itu naik seperti gini tapi sudah melandai. Sedangkan saving rate mereka itu turun. Nah, jadi kalau saving rate mereka turun, eventually ini retail sales juga akan turun kan. Nah, jadi itu salah satu indikator yang menandakan bahwa seharusnya ke depan, dalam beberapa bulan ke depan, perekonomian Amerika memang akan melemah. Jadi kami melihat masih ada kemungkinan penurunan suku bunga itu mungkin di bulan Mei atau Juni. Baik, sebelumnya ketika ada proyeksi pemangkasan suku bunga The Fed ini dilakukan di bulan Maret begitu ya, Bank Indonesia mengatakan pemangkasan suku bunga domestik ini mungkin baru akan dilakukan di 2025. Artinya kalau mundur lagi, Bank Indonesia ada potensi juga untuk semakin memundurkan pemangkasan suku bunga domestik. Kalau kita ngomong kemungkinannya ada, cuma probability-nya berapa kan kita nggak tahu. Tapi kita melihat as long as the Fed sudah menurunkan suku bunga, kami melihat itu juga akan diikuti oleh Bank Indonesia. Baik, kami melihat the Fed itu akan memotong bulan Mei atau bulan Juni sih. Artinya menurut Anda setelah pemangkasan the Fed dilakukan, Bank Indonesia bisa langsung juga melakukan pemangkasan suku bunga atau lebih baik Bank Indonesia menunggu dulu wait and see seperti apa efeknya terhadap pasar keuangan global? Kami rasa mereka bisa lebih leluasa untuk menurunkan suku bunga karena inflasi juga cukup terjaga. Jadi kami melihat as long as the Fed-nya sudah menurunkan suku bunga dulu, bukan hanya Indonesia saja, tapi negara-negara berkembang lain juga akan menurunkan suku bunganya. Karena memang inflasi secara global udah mulai turun. Baik, kita beralih ke Pak Surya. Pak Surya, ekspektasi Anda terhadap hasil dari Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia siang ini seperti apa? Menurut saya sih tetap di 6%. Mungkin belum ada terjadi penurunan, tapi memang ya ke depannya sebelum terjadi penurunan suku bunga, kemungkinan seperti yang Pak Herman tadi katakan ya, giro wajib minimum mungkin diturunin dulu gitu. Karena itu kan sempat terjadi kenaikan sebelumnya juga ya. Jadi sebelum suku bunganya kalau bisa belum turun, ya GWM-nya diperlonggar dulu lah. Mungkin sih intinya kayak gitu. Baik, dan penurunan GWM ini menurut Anda baiknya dilakukan kapan apabila ternyata pemangkasan suku bunga domestik ini masih harus menunggu lagi pemangkasan suku bunga dari The Fed? Apakah di kuartal 2 atau mungkin sekarang sudah bisa dilakukan oleh Bank Indonesia? Sebetulnya penurunan itu tidak mesti ikut dari Fed juga ya kalau kita melihatnya ya. Tapi memang yang isu yang paling penting itu kan sebetulnya inflasi dan kurs rupiah kan. Kalau kurs rupiahnya masih walaupun sekarang stabil, tapi masih di atas 11,6 itu 11,7 gitu kan, berarti kan BI juga mungkin berhati-hati ya. Tapi kalau misalnya nanti kursnya itu kita sudah tiba-tiba udah cukup bagus gitu ya, itu mungkin saja bisa dilakukan sebelum Fed menurunkan suku bunga ya. Apalagi sebetulnya rapat Dewan Gubernur BI itu mungkin dari bulan Maret sampai Desember itu lebih banyak dibandingkan Fed ya. Karena kita tiap bulan kan ada rapat Dewan Gubernur, tapi kalau di Fed itu kan bulan Agustus sama Oktober rasanya nggak ada ya. Jadi itu bisa saja terjadi gitu.
Baik, Pak Surya tadi Anda katakan ketika kurs sudah bagus begitu. Kalau kita lihat di 15.600 saat ini dan cukup stabil, artinya kurs sudah bagus ini ada di level berapa rupiah? Rupiah sih saya pikir melemah di atas 16.000 sih kayaknya tipis ya. Jadi kemungkinan kan level sekarang stabil, misalnya kan agak menguat dikit juga mungkin nggak sampai 15.000 juga ya. Tapi memang yang perlu kan sebetulnya kan kestabilan itu ya. Karena kurs rupiah ini kan sangat sensitif ya. Market kita sangat sensitif terhadap kurs rupiah gitu. Kalau misalnya melemah terlalu besar, biasanya indeksnya kan harus turun ya. Indeksnya turun, akhirnya BI juga mungkin melihat market kalau misalnya nervous kan mereka juga tidak akan bertindak yang terlalu agresif gitu ya. Jadi sangat berhati-hati gitu. Tapi kalau misalnya kursnya bagus ya dirasakan cukup stabil dan cukup kuat gitu dan inflasinya terjaga bisa saja kita lebih cepat dibandingkan Fed menurut suku bunga gitu. Baik, kita kembali ke inflasi yang terjaga. Kalau kita melihat memang inflasi kita dalam beberapa bulan belakangan ini memang cukup terjaga, tapi ada potensi juga ada kenaikan inflasi karena masalah di pangan, di mana beras juga kemarin sempat langka begitu dan juga terkait dengan menjelang Ramadan ini kan biasanya inflasinya akan naik begitu. Apakah Anda melihat akan cukup signifikan kenaikan inflasi setelah Ramadan nanti? Kalau kita lihat kan kalau masalah beras ya, tadi kan kita lihat bahwa panennya sudah mulai bagus ya sekarang ya. Karena kemarin-kemarin itu kan dipikir kan banyak dari masalah dari Pilpres juga ya, banyak yang memberikan bansos sehingga membuat supply di market mungkin jadi lebih susah gitu ya. Tapi ke depannya kan sebetulnya kan sudah terjadi ada panen dan impor beras juga sudah dilakukan. Jadi kemungkinan ke depannya sih saya pikir sih udah mulai relatif lebih stabil ya, sehingga inflasi yang diakibatkan oleh harga beras itu juga mungkin juga sudah mulai turun ya. Jadi kedepannya setelah Lebaran dan sebagainya sebetulnya udah cukup bagus ya harusnya ya. Herman, apakah Anda juga berpendapat yang sama? Ya, jadi kami melihat dengan kemungkinan besar pemilihan presiden ini hanya satu ronde. Kita melihat equity untuk di first half ini akan flow-nya akan sangat bagus. Kemudian nanti di mendekati Mei Juni ketika The Fed lebih jelas lagi arahnya apakah mereka akan menurunkan suku bunga atau enggak, itu akan menjadi sentimen yang cukup positif untuk obligasi. Baik, untuk di second half sendiri, kira-kira momentum apa yang mungkin akan ditunggu-tunggu investor? Ya, jadi apabila semuanya ini berjalan satu ronde, momentum selanjutnya yang akan ditunggu oleh para investor adalah melihat susunan kabinet dari presiden terpilih. Nah, bila itu solid, tentu itu foreign investor flow-nya akan terus masuk ke Indonesia. Karena seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa India yang menjadi darling dari global investor itu udah sangat mahal. Ya, Thailand sedang hampir resesi. Jadi kita melihat Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi kita yang bagus 5%, kemudian stabilitas ekonomi yang cukup bagus, dan apabila nanti kabinetnya sudah terbentuk dan semuanya sangat-sangat solid, itu akan menjadi momentum lebih lanjut untuk pasar modal Indonesia. Sama seperti Pak Surya, apakah Anda juga merasa aliran dana asing ini akan lebih banyak ke pasar ekuitas daripada obligasi? Kami melihat sementara begitu. Nah, nanti setelah ada kepastian dari The Fed mengenai obligasi, maksudnya The Fed rate, nah itu akan menjadi momentum untuk mengevaluasi lagi.